Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube, kawan-kawan semuanya. Ini adalah hasil akhir dari finishing melamin jurus sulapan dari kayu jati atau pintu lemari jati yang belang-belang. Jadi proses untuk menyamakan rata warnanya kita bisa lihat nanti ya. Simak terus video ini sampai selesai. Yuk kita simak bumper dulu. Seperti biasa, ini alat dan bahan yang saya pergunakan. Ada gerinda amplas, ada Stanley Bell sander, palem sander, ada thinner warna, terus sanding sealer clear, semuanya dari Luxor. Ada filler juga. Kita perlihatkan dulu untuk proses pengamplasan ini. Saya mulai dengan bell sander menggunakan grade amplas 180 ya kawan-kawan. Ini video khusus bagi kawan-kawan yang penasaran banget sih bagaimana kayu jati yang belang seperti itu kita buat menjadi rata dan warnanya tetap menjadi indah. Yang kedua, setelah amplas bell sander tadi, saya tetap melakukan amplas lagi menggunakan palm sander di grade 180. Ya, diingat ini harus searah serat ya. Proses selanjutnya adalah scrub wood filler. Nah, ini kita bersihkan debu-debu amplas tadi. Kita persiapkan wood filler dari Luxor. Nah, ini wood fillernya. Ini tujuannya ya untuk menutupi pori supaya hasilnya tetap bagus. Jadi kawan-kawan semua simak baik-baik ya, ini bisa menjawab penasaran Anda. Luxor wood filler ini saya campur dengan thinner di kisaran 10% ya. Saya scrub searah serat kayu seperti ini. Nah, kita percepat saja karena ini hanya proses tambahan supaya Anda tidak lupa bahwa langkah dari awal tetap saya perlihatkan tapi sedikit-sedikit saja. Ini hasil akhir dari scrub wood filler. Nah, ini pintu bagian atas lemari jatinya. Ini masih setengah basah ya. Kita keringkan dulu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini pintu utamanya sudah kering wood fillernya. Kita bisa lanjut untuk proses pengamplasan. Sekarang kita lanjut proses amplas wood filler. Masih menggunakan palm sander yang harga murah ini, merek Bull. Pakai grade 240 boleh atau grade amplas 320 pun boleh. Nah, hasil pengamplasan wood fillernya seperti ini. Jadi kelihatan ya, serat atau pori-pori kayu itu tertutup sama wood filler dan muka kayu tetap terlihat. Kita bersihkan semuanya area atau media yang sudah kita amplas. Kita sekarang takar tuning warna dasar. Kita dengarkan dulu dari abang sprayer ini ya. Suaranya sepertinya kurang jelas. Saya ganti aja dubbing. Nah, untuk takaran tuning warna dasar ini saya menggunakan sanding sealer dari Luxor. Saya campur 100 ml dengan hardener 10% lah. Saya larutkan dengan thinner HG Plus 200 ml. Saya tambahkan toner jati 20 ml dan terakhir saya tambahkan WS Walnut Brown 50 liter. Sorry, 50 ml maksud saya. Sekarang kita lanjut ke proses tuning warna dasar layer pertama. Jadi campuran tadi kita spraykan ke media seperti ini cara saya. Nah, ini proses utamanya ya. Jadi dari video ini utamanya itu ya di sini nih. Proses tuning atau meratakan warna kayu jati belang menjadi cakep. Nah, kita spray seperti ini atas bawah dulu di layar pertama biar kelihatan dari belang-belangnya. Nah, ini belangnya udah kelihatan. Kita spray seperti ini untuk tuning tahap dasar di layar pertama. Kita spray rata aja seperti ini. Lanjut untuk pintu yang lain kita percepat saja. Yo dul begawe sing sregep, cepet-cepet kewe ora usah suwe-suwe. Nah, kita tunggu sampai ya beberapa saat kering. Setelah kering ya sekitar 10-15 menit lah, kita bisa lanjut untuk layer tuning dasar di tahap layer yang kedua. Nah, ini putih-putihnya nanti kita tutupin.
Sekarang kita lanjut proses tuning warna dasar layer kedua. Campurannya masih sama seperti tadi. Saya ini pakai metode spray di bukaan lebar ya, di bukaan sekitar ya 1,5 dari tutup penuh untuk fluid control knobnya, sama untuk bukaan lebaran semburannya pun sama. Saya untuk layer kedua ini saya spray menyilang ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu dari atas ke bawah, sekarang dari kiri ke kanan. Jangan lupa ini overlap 50%. Nah, jadi warna kayu jatinya biar kelihatan agak tua ke arah walnut, terus belangnya biar kelihatan dulu. Kita lanjut untuk pintu yang kedua. Sebelum naik ke layer ketiga, kita setel dulu untuk spray gun kita. Nah, ini ada lebaran bukaan semburan, kita buka sedikit aja, dia di 1/4 putaran dari tertutup penuh. Dan untuk fluid control knobnya kita buka ya sekitar setengah lah. Nah, kita lanjut proses tuning warna dasar layer ketiga. Nah, ini utamanya ini untuk menyamarkan yang belang-belang ini. Jadi ini saya masih menggunakan satu jenis pad, yaitu Meiji F100 ya. Nah, cara spraynya seperti ini. Jadi dia cairan, dia keluarnya sedikit-sedikit aja. Lebar semburannya pun dia sempit ya. Jaraknya perlu diingat seperti itu. Kita spray ini ya 1, 2, 3 kali lapis aja, tipis-tipis, jangan sampai terlalu hitam. Kita pindah ke lokasi yang lain seperti ini. Oke, kita tinggal lagi ke lokasi yang lain, yang kita cari yang putih-putih, yang belang-belang itu, karena belang itu enggak bagus untuk laki-laki ya. Kita harus jadi yang rata. Nah, seperti ini kita cari ya. Ini sebenarnya bagusnya itu kalau punya spet 3 atau 2 jenis, seperti punya R3 atau R2, bukan R3 Suzuki ya. R3 spet itu dia bukaannya lebih sempit, terus dia untuk belang-belang yang sempit-sempit itu lebih enak kalau kita punya spet seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita pakai satu spet dulu aja, kita bisa lihat hasilnya nanti ya, lumayan lah kita bisa pakai itu untuk proses tuning seperti ini. Yang penting untuk caranya spray sama untuk settingan spet knop-knop tadi kita sudah lakukan. Jangan sampai terlalu hitam, karena ketika masih basah itu dia nanti ketika mulai mengering itu dia akan menyerupai yang sudah kering. Kalau masih basah jangan sampai sama dengan yang kering, nanti terlalu hitam dia. Terus kita cari lagi yang lain, lokasi lain yang masih putih-putih itu kita tembak tipis-tipis saja, kalem. Nah, untuk yang gradasi yang seperti ini kita tembak miring ya. Jadi tembak miring itu ada tujuannya, supaya yang hitam yang agak jauh itu dia tidak menjadi hitam, dan yang putih itu kita bagian yang dekat supaya lebih gelap. Nah, kalem-kalem saja seperti ini, ritmenya seperti ini. Khusus untuk tuning ini sengaja saya tidak percepat, karena supaya kawan-kawan itu bisa melihat prosesnya, terus jarak semprotannya, ritmenya saya megang sambil spray-spraynya arahnya ya seperti ini. Kita cari dulu semuanya tipis-tipis saja ya kawan-kawan, karena kalau langsung tebal itu bahaya. Nanti kalau langsung tebal terlalu ambisi untuk wah biar cepat sama warnanya, itu nanti bahaya ketika proses pengamplasan, amplas dengan bisa begadel alias peeling, itu udah enak. Kita cari lagi lokasi yang masih putih-putih, kita seragamkan ya. Jadi tidak harus sama rata persis tuh ya, malah tidak bagus ya. Bagusnya seperti ini, tapi ya juga jangan sampai terlalu belang. Kita spray kalem-kalem saja, lama seperti ini kalau bahasa saya ya. Ini kita spray kalem karena ya memang kayu putih itu harus ya, kita harus bener-bener wasis lah istilahnya kalau bahasa Jawa. Ini Indonesia ya teliti lah. Kita tunggu berapa saat, terus kita lihat dari agak jauh, kita cari lagi yang sekiranya masih kelihatan belang ya, kita tembak-tembak sedikit, tipis-tipis, sabar. Masih ada yang putih-putih seperti ini, kita tembak agak jauh. Oke, seperti ini. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya spet yang
bukaan atau ukuran apa lubang ya, lubang spuyernya itu agak kecil seperti R2 atau R3, itu yang sempit-sempit itu bisa lebih maksimal nanti kita untuk proses tuningnya, karena ini kita perlihatkan satu spet kita pakai mulai dari awal sampai akhir. Nah, seperti inilah proses tuning tahap warna dasar. Semuanya kalau kayu putih saya bawa ke arah walnut, saya pakai bantuan bahan tuner seperti ini. Sudah mulai kelihatan rapi ya kawan-kawan. Nah ini kalau sudah rapi nanti kita bisa lanjut ke pintu yang sebelahnya. Nah ini sudah rapi, putih-putihnya sudah terlihat samar ya. Nah ini udah samar, tinggal yang ini kecil ini nanti kita bisa rapikan lagi di tahap proses pewarnaan. Nah kita lanjut untuk yang dua pintu itu tadi, yang sebelah kanan. Setelah ini kering, kita tinggalkan dulu sampai benar-benar kering, terus kita bisa naik ke proses pewarnaan utama. Yuk kita takar warna utama. Di sini saya menggunakan warna salak ya. Saya tetap masih menggunakan tuner jati. Perbandingannya di sini yang saya pergunakan itu tuner jatinya 1, terus warna walnut brownnya itu 3 ya, karena harus ada jembatan ya, karena warna dasarnya itu ada walnut brown. Terus warna salaknya saya berikan 1 karena salaknya saya pengen tidak terlalu hitam banget. Nah terus kita encerkan menggunakan thinner high gloss serbaguna 1 bagian juga. Sekarang kita kocok, jangan lupa ditutup rapat, kalau tidak ditutup rapat nanti moncrot. Oke, ini warnanya udah selesai. Sekarang takaran warna utama dengan sanding sealer. Ini sanding sealer ini sama, saya menggunakan merek dari Luxor. Perbandingannya itu 1 banding berapa ya, 1 banding 2. Jadi sandingnya itu 1, thinnernya itu 2, hardenernya 10%. Terus warnanya ini saya tambahkan 3 canting tutup botol seperti ini. Kita aduk-aduk. Nah warnanya seperti ini salah, kalau ya dari saya warnanya seperti ini, agak hitam pekat kalau belum dispray. Oke, sekarang kita lanjut proses semprot warna utama layer pertama. Ini maaf, ini yang pintu sebelah kanan ini sudah di layer pertama sudah dapat ya warnanya. Nah ini penyemprotannya seperti ini saya. Untuk warna tinggal kita gebyur aja dari atas ke bawah. Settingannya masih sama, untuk spraynya sama, masih pakai Magic F100. Bukaan lebaran semburannya di 1,5 putaran dari tertutup penuh. Fluid kontrol knobnya saya buka di 1 bukaan dari tertutup penuh. Nah ini kita spray, ini layar pertama ya. Ini masih basah ya, jadi warnanya seperti ini ketika masih basah. Nanti kalau sudah kering itu dia lebih hitam atau naik warnanya sekitar 1 step. Perlu diingat ya kawan-kawan, ini penting ini, karena kalau kita dapat order itu ya warnanya nanti kalau mateng seperti ini, tapi kalau proses warna ini setelah selesai dia menghitam. Kita lanjut lagi proses semprot warna utama layer pertama, atau layer 1 di pintu utamanya. Nah ini pintu utamanya ini seperti ini, sudah kita colokin ya seperti itulah. Kita tembak warnanya seperti ini, kita percepat saja ya, kalau tidak dipercepat bisa sampai lebaran mungkin video ini baru kelar. Seperti ini saya untuk proses spray warnanya kalem, jaraknya ya seperti itu. Proses untuk alurnya saya seperti itu, lebih suka memang saya sarankan searah serat kayu ya, seperti ini searah serat kayu. Di layar pertama kita percepat dulu, set, ayo bang, percepat bang, biar cepet kelar bang, ini mumpung panas ini. Kita lanjut ke pintu yang ketiga. Pintu yang pertama ini kayu jatinya ya awalnya belang-belang sekali. Nah ini udah mulai kelihatan samar-samar ya, kita sulap. Nah supaya agan-agan yang benar-benar penasaran itu udah, oh begitu toh caranya, oh angger ngono toh. Nah, seperti ini ya, seperti ini, cuma ya kita butuh kesabaran.
Oke, sekarang kita lanjut proses semprot warna utama layer kedua, karena kalau warna itu udah bisa harus langsung ya. Kita mau lebih hitam kita harus timpa lagi warnanya, sama campurannya sama seperti tadi, cuma kita tambahkan lagi untuk layer kedua biar dia warnanya lebih pekat, lebih hitam. Kita samarkan, kita percepat saja ini. Disclaimer ya, ini kenapa saya pakai kayu jati putih-putih seperti itu ya, karena memang customer tuh kadang mintanya yang murah. Oke, kita lanjut proses semprot sanding sealer ya. Setelah warnanya semuanya sama, itu kita spray sanding sealer, karena sebelum clear nanti seperti biasa kita amplas ya, pakai amplas grade 400 biar warna yang sudah jadi bagus cakep tadi itu ndak rusak, ndak pelas, ndak belang lagi. Nah, kita semprot sanding sealer ini perbandingannya ya 1:1,5 untuk sanding sama tinernya. Sudah di sanding sealer seperti ini, warnanya kita cek sudah oke, sudah rata ya, lumayan lah ya. Nah, ini warna udah kering, kita tinggal tunggu kering sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kita bisa lanjut untuk amplas sanding sealernya. Yuk kita amplas, proses amplas sanding sealer. Di sini saya menunjukkan pakai ya tenaga tangan ya. Ya pakai tenaga tangan enggak apa-apa lah, mesinnya saya istirahatkan dulu, dipinjam teman soalnya ya, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut, ini proses pengamplasan sanding sealer supaya halus sebelum kita clear dan warnanya enggak rusak. Sudah semuanya kita amplas. Kita bersihkan lah seperti biasa, debunya jangan sampai ada yang tertinggal ya kawan-kawan, harus benar-benar bersih, enggak boleh ada debu yang tertinggal, apalagi ada percikan yang tertinggal. Sekarang kita lanjut proses top coat clear di layer pertama. Untuk top coat clear ini saya menggunakan dari Luxor juga, yaitu top coat clear melamin glossy. Perbandingannya itu untuk top coat clearnya itu 1:1,5 ya, atau 100 ml banding tinernya itu 150 ml. Ini layer pertama. Oh iya, hardenernya itu 2 tutup botol, karena itu udah mulai agak mendung-mendung dikit ini. Seperti ini ritmenya dan alurnya ketika saya proses clear pintu lemari jati. Nah, ini layer pertama, kita spray merata saja dulu sampai semuanya tertimpa atau terkena dari clear di layer pertama ini. Kita lanjut semuanya untuk 3 pintu ini, lanjut ke pintu yang ketiga, kita spray seperti ini. Oke, ini disclaimer ya, tadi saya sebutkan karena kita harus ya, kalau Anda punya mebel, pintu atau apa yang warnanya Anda bisa jadi lepas putih, salah satu metode yang saya gunakan atau Anda bisa pergunakan ya ini. Top coat clear layer pertama sudah. Ini tujuannya ngelamak saja. Kita lanjut proses top coat clear di layer kedua, karena untuk yang layer pertama itu tujuannya untuk merekatkan antara media yang sudah kita amplas menggunakan sanding sealer tadi dengan clear yang tahap kedua ini. Ini campurannya masih sama, saya tidak berani ngurangin hardener ya, karena ini cuacanya udah mulai agak mendung-mendung. Dan saya hanya lakukan 1 tahap saja untuk pengekliran, karena ya menekan budget ya kawan-kawan, karena customer ngenyang terus. Tapi ya tetap kita maksimalkan supaya hasilnya tetap bagus. Kita percepat proses clearnya saya seperti ini. Oke, sudah semuanya. Ini saya 1 tahap saja. Kita tinggal tunggu kering dan alhamdulillahirobbilalamin. Inilah hasilnya kawan-kawan, dari kayu jati yang belang-belang seperti tadi kita berusaha untuk membuat menjadi lebih bagus dan hasilnya alhamdulillah seperti ini. Dan customer saya pun ternyata suka. Nah, Anda yang mau serius silakan. Oke, itu dulu proses untuk sulapan finishing kayu jati, dari kayu jati yang belang-belang menjadi bagus dan rata. Tahapannya sudah, bahan-bahan dan alat caranya sudah. Silahkan komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas ya kawan-kawan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam.